Anda kembali di Sindo Malam bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, tudingan Partai Coklat alias Parcok ikut campur dalam Pilkada serentak 2024 7 November lalu terus mencuat. Spekulasi keterlibatan pihak tertentu pun bermunculan karena diduga ikut mempengaruhi hasil Pilkada. Istilah Parcok atau Partai Coklat dalam tanda kutip berawal dari pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada 22 November lalu. Ia merujuk pada kelompok simpatisan Joko Widodo yang diduga berupaya mengintervensi proses politik pada Pilkada serentak. Isu ini kemudian berkembang saat rapat kerja Komisi 1 DPR 25 November lalu, di mana anggota DPR Rio Sudibyo mengangkat pertanyaan tentang keterkaitan Partai Coklat dengan netralitas institusi negara. Terkait hal ini, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR menyatakan akan memeriksa siapapun anggota legislatif yang melontarkan tudingan buat diklarifikasi. Sementara itu, Presiden ke-7 Joko Widodo langsung memberikan tanggapan. Ia meminta tudingan tersebut dibuktikan melalui Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menyebut isu Partai Coklat sebagai kabar bohong atau hoax. Menurutnya, tuduhan tersebut tidak masuk akal karena Pilkada melibatkan banyak partai yang seringkali berkoalisi. Karena pengaruh kedekatan Pak Listio Sigit dengan Pak Jokowi akhirnya bergeser menjadi Parcok. Kemudian ada juga yang abu-abu. Ini saya pertanggungjawabkan secara politik, secara hukum maupun secara sosial. Karena itulah yang kami temukan. Hanya banyak pihak-pihak yang tidak berani mengungkapkan kebenaran itu. Ini beberapa poin Pak yang Bapak tadi sampaikan. Upaya mitigasi konflik, penguatan penegakan hukum, tegas terhadap penyimpangan pelaksanaan pilkada seperti money politik, black campaigns dan lain-lain. Pak, sekarang itu zaman demokrasi Indonesia yang sekarang, demokrasi yang terjadi sekarang kan kita ngerti semua Pak. Bagaimana dalam tanda kutip brutalnya. Di media ini yang lagi kencang-kencangnya ini Pak, katanya ada partai baru. Apa partai baru? Partai Coklat. Gak mungkin kalau kita nggak tahu kok. Nah, mau sampai kapan netralitas TNI ini Pak? Saya tahu Pak, netralitas TNI dalam politik itu netralitas untuk negara. Paham Pak. Tapi kalau pencetakan pimpinan-pimpinan yang melalui demokrasi ini melahirkan pimpinan yang nggak benar, mau sampai kapan? 2/3 dari kepala daerah yang ada di Indonesia itu ketangkep hukum loh Pak. 2/3-nya, sisa 1/3 aja karena belum atau mungkin karena nggak ambil. Lah ini sampai kapan TNI netral itu sampai kapan? Ya, disebut Bapak yang membelakangi Pak. Dibuktikan saja, jangan hanya tuduhan-tuduhan, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya, atau dibawa ke MK, kan ada mekanismenya. Ya. Pak RK kalah nih Pak di Jakarta Pak. Pak RK kalah di Jakarta, padahal Bapak sudah ke Jakarta, ada imbauan atau terima aja nih Pak RK kalah Pak? Tanyakan ke Pak RK. Pak, tanggapan di Jateng soal Bapak dianggap bertaji jebol kandang banteng, gimana Pak tanggapannya Pak? Oh, saya nggak ngapa-ngapain. Laporkan ke Bawaslu, ya. Kan kita tahu mekanismenya. Ya. Kalau kecurangan, tapi kalau ke MK kan kita tahu aturannya, regulasinya itu 2,5% kalau nggak salah ya. Jadi kami terbuka saja ya. Yang jelas kami sudah melakukan kerja-kerja pemenangan secara terhormat ya, terutama salah satu diantaranya dari Sumatera Utara ya, Pak Inca ya. Alhamdulillah nih Pak Inca sini dong, Pak Inca, ya kan? Ngomong juga, Sumatera Utara gimana Pak? Alhamdulillah, ya kan? Alhamdulillah. Nggak ada kecurangan kan? Tidak ada kecurangan. Nggak ada partai-partai coklat gitu kan? Nggak ada itu semua. Adanya partai biru nih Pak Inca Panjaitan sebagai ketua tim. Bukan tulangnya Bobi ini Nasution, ya kan? Yang langsung beliau waduh. Tiap minggu pulang ya ke Medan Bang ya, keliling ya.
Ya. Keliling. Kalau Pak Hinca udah turun, insya Allah kita menangnya pasti sangat-sangat terhormat. Karena ini kan pendekar hukum ya. Nggak mungkin beliau nih mentolerir ya pihak yang didukungnya melakukan kecurangan. Gitu kan ya Pak Hinca ya. Ya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan subsidi program makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil di Istana Kepresidenan Jakarta. Setiap anak dan ibu hamil akan menerima bantuan senilai Rp10.000 per hari untuk meningkatkan kualitas gizi. Prabowo menyebut program makan bergizi gratis termasuk tambahan bagi kesejahteraan buruh dengan rata-rata 3 hingga 4 anak per keluarga. Bantuan pada keluarga ini diperkirakan mencapai Rp30.000 per hari atau 2,7 juta per bulan. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan buruh melalui berbagai bantuan sosial termasuk program Keluarga Harapan atau PKH dan tunjangan lainnya. Prabowo menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya keluarga buruh di masa mendatang. Kalau kita rinci program bergizi ini, nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp10.000 per hari, kurang lebih. Kita ingin 15.000, tapi kondisi anggaran mungkin 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup bermutu dan bergizi. Pemirsa, Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titik Soeharto meninjau uji coba makan bergizi gratis di SMP Ali Maksum, Mantri Jeron, Kota Yogyakarta. Selain untuk mencerdaskan anak bangsa, program Presiden Prabowo tersebut juga dinilai dapat meningkatkan ekonomi rakyat. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titik Soeharto Sabtu siang mengunjungi SMP Ali Maksum, Mantri Jeron, Yogyakarta. Ia meninjau langsung uji coba makan bergizi gratis yang merupakan program Presiden Prabowo Subianto. Ratusan siswa antusias mengikuti kegiatan ini. Program makan bergizi gratis dengan menu olahan ikan serta sayuran ini diharapkan dapat mencerdaskan anak bangsa sekaligus meningkatkan ekonomi rakyat. Ini merupakan program pemerintah untuk mencerdaskan anak-anak. Jadi anak-anak kita supaya lebih cerdas lagi, supaya bisa nanti ke depan bisa menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang berkualitas. Jadi ini karena programnya dari Kementerian Kelautan Perikanan, jadi menunya ikan, nasi, ikan sama sayur ya Pak ya. Nilai strategisnya apa? Satu, serapan dari produk mereka itu meningkat, pasti dibeli, ya kan? Kemudian pertumbuhan ekonomi lokal, dan yang kedua itu adalah menjamin peningkatan kualitas gizi bagi masyarakat, terutama bagi generasi muda. Dalam memperingati Hari Ikan Nasional, pemerintah telah membagikan 200.000 paket dalam uji coba makan bergizi gratis dengan resep lokal. Dari Yogyakarta, Gunato Farhan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Menteri BUMN Erick Thohir bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait meninjau sejumlah proyek Transit Oriented Development yang terintegrasi dengan stasiun-stasiun komuter lain. Kunjungan dilakukan untuk mengevaluasi proyek hunian vertikal yang fokus pada pengembangan kawasan perkotaan. Menteri BUMN Erick Thohir bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait telah melakukan tinjauan ke sejumlah hunian vertikal yang berkonsep Transit Oriented Development atau TOD di sejumlah stasiun kereta seperti Pondok Cina dan Tanjung Barat. Guna merasakan fasilitas yang tersedia, kedua Menteri Kabinet Merah Putih ini melakukan tinjauan langsung ke dalam unit hunian dan menggunakan KRL Jabodebek melalui stasiun yang menempel dengan hunian. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengatakan saat ini perusahaan BUMN telah mempunyai 9 TOD. Meski demikian hal tersebut diakui masih kurang cukup karena masih tingginya angka backlog perumahan.
Pihaknya memastikan akan terus berkolaborasi, utamanya dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menyediakan hunian untuk masyarakat. Terima kasih para mendukung. Kita sudah punya 9 TOD seperti ini. Saya tahu belum cukup, tapi paling nggak niat awalnya sudah berjalan. Perlu ada improvisasi, tetapi saya yakin kalau regulasinya dimudahkan, ini akan sangat memudahkan mimpi Bapak Presiden dan Pak Ara hari ini yang ditugaskan untuk membuat terobosan banyaknya perumahan buat rakyat. Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait mengatakan tinjauan ini dilakukan agar dapat mengetahui permasalahan yang ada pada kawasan hunian yang telah dibangun, hingga menemukan solusi agar masyarakat dapat dengan mudah dan nyaman memiliki hunian. Jadi ada beberapa titik kita mau lihat, kita akan memetakan tadi peluang, masalah, dan kesiapan. Karena banyak tanah negara yang ideal tidak dimaksimalkan dan tidak ditata selama ini. Dan banyak sudah dihuni, bahkan juga kadang kumuh. Nah, tentu kita harus cari solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada. Kedua Menteri Kabinet Merah Putih ini juga melakukan tinjauan ke sejumlah aset lahan milik PT KAI yang berpotensi jadikan hunian untuk masyarakat di sekitar Jabodebek. Pemerintah dipastikan akan kembali menggelar Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas mulai 10 hingga 16 Desember 2024. Pemerintah menargetkan transaksi Harbolnas 2024 akan mencapai sekitar 30 triliun rupiah. Pemerintah dipastikan akan kembali menggelar Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas yang akan digelar mulai 10 hingga 16 Desember 2024. Dalam periode tersebut, pemerintah memastikan akan ada digelar berbagai pesta diskon. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Moga Simatupang menyebut, tahun ini pihaknya menargetkan nilai transaksi Harbolnas naik sekitar 13 hingga 16% dari nilai transaksi pada 2023. Jika pada 2023 tercatat nilai transaksi mencapai 25,7 triliun rupiah, maka diharapkan nilai transaksi pada Harbolnas 2024 akan mencapai sekitar 30 triliun rupiah. Transaksinya cukup signifikan. Data yang ada di kita 2019 itu total nilai transaksi tercatat sekitar 1 triliun. Dan 2023 kemarin 25,7 triliun. Dan tahun ini akan menjadi tingkatan terakhir di 19%. Jadi targetnya berapa kalau misalnya? Ya 25,7, yang akan 13-16%. Pemerintah memastikan dalam Harbolnas tahun ini akan ada beberapa kriteria untuk meningkatkan transaksi masyarakat. Selain diskon pada produk, diskon juga akan berlaku untuk tiket pesawat, rute domestik hingga tempat-tempat wisata nasional. Upaya digitalisasi pengadaan di seluruh instansi pemerintah daerah terus dikembangkan. Saat ini sebanyak 34 provinsi di seluruh Indonesia telah menggunakan fitur digital sebagai transaksi utama. Mitra toko daring LKPPRI berkolaborasi dengan Katalog versi 6 mengajak pemerintah daerah untuk terus melakukan transaksi pengadaan barang jasa kebutuhan pemerintah secara digital. Pemanfaatan digitalisasi ini memberikan dampak yang positif karena bisa menampilkan nilai pengadaan secara transparansi dan akuntabel. Sebanyak 34 provinsi di Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan fitur digitalisasi. KPP akan berinovasi untuk menyatukan semua ekosistem yang ada di LKPP, mulai dari sirup dan aplikasi-aplikasi lainnya terkait pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Kami sampaikan responnya sangat positif ya, karena dengan toko daring bisa menjangkau banyak UMKM. Karakteristiknya mereka bisa mencoba untuk naik kelas melalui toko daring ini. Selain itu, digitalisasi pengadaan ini juga sudah tergabung dengan para pelaku UMKM lokal, sehingga perekonomian di daerah-daerah bergerak secara signifikan.
Pemirsa, PT Bank MNC International Tbk kembali berhasil mendapatkan penghargaan Visa Award dari kategori Best Commercial Fintech BIN Sponsor. Capaian ini mengukuhkan posisi MNC Bank sebagai salah satu penyedia layanan kartu kredit terbaik di Indonesia. PT Bank MNC International Tbk atau MNC Bank, anak usaha PT MNC Capital Indonesia Tbk, berhasil mengukuhkan posisinya sebagai salah satu penyedia layanan kartu kredit terbaik di Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan kembali diraihnya penghargaan Visa Award dalam kategori Best Commercial Fintech BIN Sponsor yang diterima MNC Bank. Dengan capaian yang diraih ini merefleksikan kinerja corporate card yang berhasil tumbuh 600% dengan kolektibilitas sangat baik sejak diluncurkan pada bulan Juni 2023. Kami menerima Visa Award ini terkait dengan Best Corporate Card, ya, BIN Fintech, yang mana ini menunjukkan bahwa corporate card kami itu sangat diminati dan disukai oleh hampir seluruh masyarakat yang menggunakan corporate card kami. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan oleh Visa. MNC Bank senantiasa berinovasi dan memperluas bisnis melalui keahlian dan pengalamannya dalam layanan kartu kredit guna menunjang kebutuhan dan kenyamanan nasabah. Saat ini MNC Bank telah memiliki 6 jenis kartu kredit yang menggunakan lisensi Visa. 3 diantaranya merupakan kartu kredit co-branding, mulai dari MNC Bank KI Akses, MNC Bank Citylink Visa Card, dan MNC Icon Visa Card. Dari Jakarta, Ricky Anwardi, iNews melaporkan.